Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jeffrey dan Rodson datang ke Hotel Philip. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di sana ada Jeffrey dan Rodson. Jeffrey berkata, "Akhirnya kamu keluar juga. Jadi benar kamu masih hidup. Ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa kamu masih bisa bertahan? Sekarang sudah banyak orang yang terluka karena api itu. Bukannya kalian menyalakan api di pabrik dengan tujuan mengambil semua uang taruhan untuk dirimu sendiri. Philip, kita bukan orang yang saling menusuk kan? Aku tidak akan basa-basi lagi. Berikan semua uang taruhan yang kamu miliki. Terus kita akan pergi tanpa masalah malam ini." Philip bergumam, "Itu beneran alasan yang konyol." Ray berkata, "Baik, ambillah." Ray pun melempar sebuah koin ke arah Jeffrey. Tetapi koin tersebut tidak ditangkap oleh Jeffrey maupun Rodson. Dan pada akhirnya koin itu terjatuh. Ray berkata, "Itu keseluruhan yang kamu dapat dari dividen. Apa maksudnya ini? Kalau kamu mau uang, cobalah ambillah dengan paksa. Itulah cara kerja di jalanan. Dasar kurang ajar." "Philip, pergi ke hotel dulu." "Baik." Setelah itu, Rodson dan Jeffrey langsung menyerang Ray. Ray bergumam, "Seperti ucapan Philip, keadaanku sedang tidak baik. Tapi tidak masalah." Setelah itu, Ray pun memakai cincin Kedrick. Dan aura merah keluar dari tubuh Ray. Dan pukulan Rodson dan Jeffrey bisa ditahan oleh Ray. Sampai senjata mereka berdua patah dan bengkok. Setelah itu, Ray langsung menyerang balik Rodson dan Jeffrey. Sampai membuat mereka berdua terjatuh. Ray berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kalian tidak mau menyerang." Dan para anak buah Rodson dan Jeffrey pun langsung menyerang Ray. Tetapi Ray masih bisa mengatasi para anak buah dari Rodson dan Jeffrey. Malahan Ray langsung menyerang balik mereka semua. Salah satu anak di sana berkata, "Apa dia gila? Berapa banyak orang yang dia lawan sendirian? Dan dia bahkan tidak kalah meskipun sendirian. Dia hebat sekali. Hentikan, bos kita itu Kedrick." "Iya, tapi Kedrick kalah dari Hunter itu. Sejujurnya, kita semua membicarakannya di belakang tentang seberapa egoisnya dia." "Iya, itu benar. Jujur, aku merasa senang saat dia dihajar habis-habisan oleh Hunter. Aku juga. Ketika dia merasa kesal, susah untuk menangani tantrumnya. Mungkin lebih baik jika Hunter menjadi bos. Pecah jadi 2 tim. Dobrak pintu hotel." Di sisi Ray, dia mendengar percakapan mereka. Lalu Ray berkata, "Halangi mereka." Dengan tiba-tiba Ray menghirup nafas yang dalam. Dan lalu berteriak untuk menghalangi anak-anak dari kelompok Kedrick. Dan anak kelompok Kedrick yang berpihak pada Ray pun langsung menghalangi mereka. Anak yang mau menyerang hotel berkata, "Kenapa mereka tiba-tiba seperti ini? Hunter adalah musuh kita. Dialah yang menghajar bos kita. Diam, bos kita adalah Hunter sekarang. Maksudmu kita harus menerima orang luar sebagai bos kita?" Dan grup Kedrick pun terbelah menjadi 2, antara yang mengikuti Ray dan masih tetap mau menyerang Ray. Di atas sana, ternyata anak-anak dari hotel melihat kejadian itu semua. Dan mereka berkata, "Tidak aku sangka geng Kedrick akan membantu kita. Itu tidak masuk akal. Apa yang merasuki mereka?" Di sisi pertempuran di bawah, ada anak yang membawa balok besar dan lalu mengarahkan balok itu ke pintu hotel.
Akan tetapi sebelum balok itu mengenai pintu hotel, tiba-tiba Ray menahan balok tersebut. Anak yang membawa balok berkata, "Dorong terus, hancurkan dia. Jumlah kita lebih banyak." Akan tetapi Ray langsung mengempaskan mereka semua dengan balok yang mereka bawa. Setelah itu Ray mendekati mereka, dan para kroco-kroco di sana pun mulai kabur. Ray bergumam, "Aku sudah mencapai batas. Ini tidak buruk." Setelah itu Ray pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kita dilihatkan dengan mimpi Ray. Ray bergumam, "Di mana ini? Apa ini mimpi? Aku bukan orang yang biasanya bermimpi." Ray melihat sebuah cahaya di sana, dan Ray pun menghampiri tempat tersebut. Setelah Ray tiba di atas, Ray bergumam, "Sebuah cahaya putih di dunia hitam putih. Aku memiliki perasaan yang aneh." Di saat Ray mau menggapai cahaya tersebut, dengan tiba-tiba ada sebuah cahaya warna-warni yang mulai berkumpul ke tangan Ray. Dan setelah itu Ray pun terbangun. Ray bergumam, "Apa ini rumah sakit Hotel Philip? Rasanya seperti aku bermimpi tadi." Dengan tiba-tiba anak-anak di sana berkata, "Ray, kamu bangun. Apa kamu tidur dengan baik? Aku akan jalan-jalan keluar sedikit." "Siap." Setelah Ray berjalan-jalan di luar, Ray bergumam, "Jadi selama aku tertidur, Philip mengurus pekerjaan mengintai dan menugaskan orang untuk Kedrick." Dan Ray melihat ada anak-anak di sana sedang berbincang. "Apa ada sesuatu yang bisa kami bantu? Kalian bisa nyuruh kita apa saja yang kalian mau. Kami beneran kuat. Aku tidak bermaksud untuk sombong atau hal yang lainnya. Jadi apa kalian bisa membantu memindahkan kotak suplai ke ruangan penyimpanan?" "Tentu, kami akan membantu juga. Kami juga tidak punya sesuatu untuk dikerjakan juga. Terima kasih banyak. Kami khawatir bagaimana kami bisa memindahkan semuanya sendiri." Di sisi Ray, dia bergumam, rasa bersalah. Setelah itu Ray pun turun dari tangga, dan anak-anak di sana menyambut Ray. Tetapi di sisi yang lain, dengan tiba-tiba Kedrick berlari dan menuju ke arah Ray. Anak di samping Ray berkata, "Di tangan dia sebuah pisau bedah. Ray, kami akan menghentikan dia." "Aman, mundurlah." Dengan tiba-tiba Kedrick langsung menyerang Ray. Tetapi Ray tidak menghindari serangan dari Kedrick. Sebelum serangan itu mengenai Ray, Kedrick tiba-tiba menghentikannya. Kedrick berkata, "Aku akan membunuhmu. Kenapa kamu melakukan ini? Bukannya kamu mencoba untuk merobek tenggorokanku dengan ini?" Ray bergumam, "Ada setetes mana merah di aliran manamu. Jadi pada akhirnya kamu tidak memutuskan untuk membunuhku." Dengan tiba-tiba Kedrick mau membunuh dirinya sendiri. Akan tetapi Ray langsung menghempaskan pisau tersebut dan lalu menggenggam tangan Kedrick. Ray berkata, "Itu cukup, ikut denganku. Kita akan berbicara banyak mengenai sesuatu." Dan setelah itu Ray, Kedrick, dan Philip ada di ruangan yang lain. Philip berkata, "Maaf, aku salah. Aku seharusnya tidak meninggalkan pisau di ruang perawatan." "Tidak apa-apa. Lagi pula tidak ada orang yang terluka. Aku sudah mendengar soal apa yang terjadi. Kedrick, kamu berniat untuk mati." "Benar, aku serius. Tapi kenapa?" "Karena aku kalah duel. Sekarang semua orang akan menganggap aku lemah.
mereka akan menghina dan menertawakan aku. Itu tidak benar. Bahkan meskipun benar begitu, kamu pasti bisa mengatasinya. Kamu tahu apa? Kamu tidak tahu apa-apa soal diriku. Ray bergumam, mana miliknya habis dalam waktu singkat. Ray mengingat kata-kata dari Veronica. Kedengarannya seperti batu muatan. Batu muatan, alat yang secara otomatis menyempurnakan dan menyimpan mana yang tidak digunakan secara aktif. Namun batu muatan juga punya batasan. Di sisi Cedric, dia berkata, "Kenapa kamu menyelamatkanku? Kalian seharusnya membiarkanku mati terbakar. Tentu saja aku harus menyelamatkanmu. Kamu adalah temanku. Kamu sudah lupa, Philip. Aku sudah mencoba untuk membunuhmu. Aku sudah mengajar semua karyawan hotelmu yang pernah aku lihat. Dan kamu masih menyebut aku sebagai temanmu. Berani-beraninya kamu mengatakan hal semacam itu. Kamu punya masalahmu sendiri. Aku tidak akan melakukan itu tanpa alasan yang benar. Jangan omong kosong." Ray bergumam. Wadahnya tidak berisi mana berwarna merah. Apa dia pura-pura marah? Philip berkata, "Jangan lupa, kita sudah menghabiskan separuh hidup kita bersama. Sudah aku bilang, berhenti omong kosong. Kalau begitu, katakan padaku, kenapa kamu melakukan itu semua?" "Cedric, aku mohon, kalau kamu menganggap aku sebagai teman, tolong katakan padaku." Cedric bergumam, "Kenapa? Padahal aku sama sekali tidak pernah menghargaimu. Terlepas dari semua hal yang aku lakukan padamu, kenapa kamu masih menyebut aku sebagai teman?" Cedric berkata, "Maafkan aku, Philip." Apakah Cedric dan Philip akan berbaikan? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.